Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait dengan kecelakaan kereta Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Ahmad Sudrajki dan juru kamera KL Joseph di lokasi. Selamat siang Aji, hingga saat ini ada informasi terbaru apa yang Anda bisa sampaikan dari lokasi? Ya, baik Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, memang kurang dari 12 jam pasca kecelakaan antara kereta komuter lain dan juga Argo Bromo Anggrek, proses evakuasi terhadap seluruh penumpang telah selesai. Dan memang proses evakuasi telah selesai dengan tadi dinyatakannya melalui konferensi pers oleh Menteri Perhubungan dan juga Dirut PT KAI tercatat 14 korban meninggal dunia. Dan dari 14 tersebut bisa dipastikan ke-14-nya merupakan perempuan karena memang kereta ke-10 yang ditabrak oleh kereta Argo Bromo Anggrek merupakan rangkaian khusus wanita. Dan Nisrina juga pemirsa, seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, hingga siang ini proses evakuasi kepada penumpang telah selesai dan saat ini PT KAI masih berfokus untuk memindahkan ataupun mengevakuasi rangkaian KRL komuter lain. Dan memang ini akan sedikit memakan waktu. Yang pertama-tama mereka akan terlebih dahulu mengamankan saluran listrik jalur atas agar tidak terjadi hal yang diinginkan, dan puluhan petugas dari PT KAI terus berupaya. Dan beberapa saat yang lalu kereta pendorong dari depo Cipinang sudah tiba di Stasiun Bekasi Timur, dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, proses evakuasi pemindahan rangkaian ataupun gerbong ke-10 masih terus berlangsung. Dan memang berdasarkan informasi yang kami himpun, nantinya untuk sementara proses perjalanan KRL hanya akan sampai di Stasiun Bekasi. Jadi bagi Anda yang bertujuan Bekasi Timur maupun Cikarang hanya bisa sampai Stasiun Bekasi. Dan bagi keluarga korban, PT KAI memastikan akan membuka posko pengaduan selama 2 pekan ke depan. Dan untuk dampak dari kecelakaan ini terkait perjalanan kereta api jarak jauh, hingga siang ini sudah ada 27 jadwal perjalanan kereta api jarak jauh yang terdampak akibat kecelakaan ini. Dan memang tadi Presiden Prabowo pun memberi atensi khusus kepada insiden ini. Beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Progandi memastikan bahwa akan melakukan evaluasi maksimal termasuk untuk pembenahan sinyal ruang lintas yang tanpa adanya petugas pengamanan, dan juga termasuk opsi apakah mungkin untuk membuat flyover ataupun rel dui ganda untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir kejadian serupa. Dan memang di sini dan pemirsa, sekali lagi saya informasikan bahwa informasi ataupun evakuasi terhadap penumpang telah selesai. Jika pagi tadi belasan ambulans masih hilir mudik, namun saat ini hanya tersisa sekitar 3 ataupun 4 ambulans yang bersiaga di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Dan nantinya proses evakuasi ini akan lebih berfokus kepada pemindahan rangkaian ataupun gerbong KRL komuter lain. Dan memang sudah ada kereta penarik untuk mengevakuasi atau memindahkan gerbong ini. Nisrina. Baik, 14 korban dinyatakan meninggal dunia, yang mana seluruhnya adalah perempuan, dan sampai dengan siang hari ini proses evakuasi untuk memindahkan rangkaian kereta ini juga masih terus dilakukan. Butuh waktu berapa lama, Aji, informasinya sampai nantinya jalur dinyatakan aman dan aktivitas atau KRL untuk rute sampai dengan Bekasi Timur ini dapat beroperasi kembali? Informasinya seperti apa? Ya, Nisrina, jika berkaca dengan proses evakuasi lokomotif yang tadi pagi telah selesai, itu kurang lebih bisa diprediksi kurang dari 6 jam. Namun apapun itu, jika evakuasi telah selesai, PT KAI telah memastikan perjalanan KRL komuter lain tetap hanya sampai Stasiun Bekasi. Jadi bagi Anda pemirsa yang nantinya akan tujuan Cikarang ataupun kereta api jarak jauh, hanya bisa sampai Stasiun Bekasi. Khusus untuk jarak jauh, mungkin akan ada rekayasa lebih lanjut. Nisrina. Baik, Aji, selain juga korban meninggal yang tadi disampaikan dalam konferensi pers oleh Menhub, bagaimana terkait dengan jumlah korban luka-luka? Kepastian angkanya ini seperti apa, Aji?
Ya, memang dalam konferensi pers beberapa saat tadi yang telah disampaikan oleh Menteri Perhubungan belum menyebut angka spesifik berapa jumlah korban luka, dan termasuk sebaran-sebaran rumah sakitnya bisa dipastikan tersebar ke sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit Hermina di Bekasi Barat, rumah sakit di kawasan Bekasi Timur, RSUD Kota Bekasi, dan sejumlah rumah sakit lainnya. Nisrina. Baik, Aji, yang juga tentunya ini dinanti sebetulnya apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan kereta ini. Lantas bagaimana kemudian investigasi dan juga proses penyelidikan dari tim KNKT dan juga lainnya untuk bisa menyelidiki dan juga mengetahui sebetulnya apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan ini. Apakah sudah dimulai terkait dengan investigasi di sana? Menteri Perhubungan maupun Dirut KAI tidak mau berspekulasi lebih awal sebelum nantinya ada kepastian ataupun petunjuk awal dari tim KNKT, sehingga fokus hingga siang ini lebih kepada evakuasi penumpang yang sudah selesai dan juga evakuasi gerbong KRL komuter lain ini. Nisrina. Baik, Aji, apakah ada informasi sampai dengan pukul berapa hari ini proses evakuasi untuk memindahkan rangkaian kereta ke depo terdekat akan dilakukan? Serta juga selain Anda tadi sebutkan bahwasannya sudah ada kereta api jarak jauh yang sudah mulai melintas kembali di stasiun Bekasi Timur. Pasca selesai, apakah sore hari nanti atau malam hari nanti ini sudah bisa digunakan kembali stasiun Bekasi Timur, Aji? Khusus untuk kereta api jarak jauh tetap dapat melewati stasiun Bekasi Timur ini tentunya dengan rekayasa, yakni bergantian. Jadi dengan adanya 2 rel, 1 rel masih diisi dengan kereta yang kecelakaan, satu lagi mungkin menggunakan jalur satunya. Namun bisa dipastikan seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk khusus perjalanan KRL hanya sampai stasiun Bekasi. Dan terkait durasi evakuasi badan kereta ataupun gerbong kereta diprediksi tidak akan lebih dari 6 jam. Nisrina. Baik, kalau begitu untuk sementara terima kasih atas informasinya Mas Sudraji melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur dan selamat kembali bertugas, terima kasih. Dan pemirsa, selanjutnya untuk mengupdate informasi terkait dengan proses evakuasi dan juga sejumlah perjalanan kereta akibat insiden ini, kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Vice President Corporate Communication KAI yaitu Ade Purba. Selamat siang Bu Ane. Selamat siang. Baik, Bu Ana, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 pada siang hari ini. Bu Ana, sejauh ini bagaimana terkait dengan perkembangan terbaru, evakuasi dan juga investigasi kecelakaan ini, Bu Ana? Ya, jadi dapat kami sampaikan evakuasi sudah selesai untuk penumpang ya. Penumpang dan pelanggan kami sudah kami pastikan sudah tidak ada lagi yang di atas kereta, sehingga kami lanjutkan dengan evakuasi sarana dan prasarana kami. Jadi sampai saat ini memang masih berlangsung ya untuk melakukan evakuasi sarana dan prasarana kami. Kami juga melalui media ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan menyampaikan duka cita